Judul apa? Topik kita kan diskusi ya dan demo aplikasi keuangan akuntansi. Ini bagi teman-teman semua ya, Silvi, Pak Lalu, Pak Riyad ya, nanti Pak Mega. Ini tolong ini demonya sudah disiapkan oleh Mbak Tika ini, nanti ada simulasinya yang memang tailor untuk Resto UKM ya. Jadi tolong manfaatkan ini sebaik-baiknya ya untuk nanti untuk diskusi kita ya. Jadi hanya sekedar mengingat bahwa laporan keuangan itu kan menggambarkan potret lah keuangan kita ya. Baik buruknya perusahaan, bagus jeleknya perusahaan itu kan adalah laporan keuangan ya. Itu tercermin di dalam laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini mutlak menjadi syarat bagi perusahaan-perusahaan apabila ingin mendapatkan pendanaan ya dari sumber manapun. Itu menjadi mutlak sekali. Dan kalau yang sempat dengar pidato Pak Jokowi kemarin, alokasi subsidi BBM kan dialihkan antara lain yang prioritas utama juga UKM dan juga yang dengan digitalisasi, memakai digitalisasi. Jadi ini penting. Jadi aplikasi keuangan ini kan digital ya. Jadi ini sangat penting untuk usahawan ini. Nah ini Silvi nanti tolong sampaikan juga ke Pak Fikra ya Silvi ya. Nah, Pak. jadi ini mutlak ya. Mempunyai laporan keuangan saja belum cukup. Jadi harus yang memenuhi standar akuntansi Indonesia juga secara digital ya, sehingga memudahkan perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan akses untuk pendanaan, baik dari mau IPO atau dari investor, venture capital, dari manapun juga. Nah ini yang tolong dipahami. Jadi ini mudah-mudahan nanti dari Mbak Tika ini kan bisa membuka wawasannya ya. Oke Pak Aryo silakan mau nyambung sedikit. Saya stop share. Gimana Pak Aryo? Mau share? Oh, udah itu ya. Oke. Udah kelihatan tuh mulai. Oh. Ya udah kelihatan. Suara saya masuk? Suara masuk. Ya. Masuk. Ya. Saya juga mau ingatkan. Jadi bukan hanya untuk tahu buat pendanaan, persiapan pendanaan, tapi untuk menjaga bisnis langgeng itu juga laporan keuangan perlu. Jadi laporan keuangan itu alat untuk menjaga potret lah kita lagi di mana ini. Ya, lagi di mana kita kalau cuma ngamatin sales aja kita nggak tahu apakah kita untung apa rugi. Jadi laporan keuangan tuh mesti sampai tahu kita untung apa rugi. Sebenarnya kalau di kantor saya yang lama itu laporan keuangan tuh ada 3 versi malah. Ya pertama yang dilakukan sama akunting tentu yang kamu pelajari ini. Kalau tiap bulan keluar tuh laporannya akhir bulan dan itu dibagikan ke semua top manajemen. Inilah sales kita, ini profit kita gitu. Nah, yang kedua versi yang diproyeksi sebulan sebelumnya itu yang ngelakuin kalau di kantor saya yang lama itu di supply chain departemen bikin proyeksi akhir misalnya sekarang September nih dibikin nih tanggal 30 nanti kalau closing sales saya berapa, profit saya berapa. Nah, nanti baru dibandingkan. Bahkan ketiga itu kalau di saya itu ada juga laporan keuangan dari outlet dari restoran. Itu kalau ada kantor saya dulu ada 100 lebih lah, 100 200 restoran. Semua itu dikonsolidasi jadi satu laporan operation namanya. Nanti dibandingkan nih antara keuangan dari akunting yang terus proyeksi sebelumnya, terus laporan dari restoran gitu. Nggak boleh beda jauh gitu. Kalau terlalu jauh bedanya pasti
ada salah satu yang salah. Nggak mungkin tiga-tiganya benar, nggak mungkin. Tiga-tiganya salah mungkin. Tapi di mana yang paling kecil salahnya itu mesti dilihat. Jadi maksudnya apa? Supaya bulan nanti sampai Desember begitu closing itu nggak jauh melenceng laporannya itu dengan kenyataan swab. Nanti kan diaudit lagi nih sama auditor, panggil auditornya perusahaan internal maupun eksternal. Kadang-kadang eksternal juga ada kalau lagi di random itu dari beberapa negara dipilih. Dari McDonald tuh mungkin terpilih Indonesia. Saya 3 tahun terakhir saya sebelum keluar tuh kepilih terus tuh di audit eksternal sama lembaga apa kayak dulu itu si apa namanya Arthur Andersen lah, KP Marwick lah dan sebagainya lah. Ada tuh yang nama dari Asia Pasifik datang. Nah, itu nanti dilihat bedanya. Nah, jadi ada 3 malah laporan keuangan itu yang harus dibuat di perusahaan. Nah, kemudian kalau orang bilang laporan keuangan sebenarnya semua orang bisa buat sih. Makanya UKM itu bukannya nggak ada sebenarnya. Ada, dia bikin juga. Cuman ya itu nggak bisa bedain mana laporan cash flow, mana laporan akuntansi yang benar, mana laporan yang maksudnya yang cuma catat sales saja lupa nanti profitnya. Ya udah pokoknya asal cash flow positif dianggap untungnya. Jadi ini yang penting buat UKM ini adalah sebelum keburu besar ya. Menurut saya nanti kalau udah besar juga agak susah benerinnya karena pertama ini masalah habit dan culture juga, budaya perusahaan. Kalau udah nggak biasa mencatat dengan benar ya kadang-kadang kedepannya malas juga gitu. Itu yang membuat UKM kita nggak pernah bisa langgeng, nggak bisa kayak McDonald bisa sampai 60 tahun 70 tahun gitu, karena mundur setahun aja berantakan pembukuannya kan gitu. Apalagi kalau nanti ada syarat mau go public, mau pinjam uang, apakah bank melihat berapa laporannya mana gitu kan. Pasti yang paling terakhir yang dipakai laporan akuntansi gitu, nggak mau dengar laporan perorangan, laporan departemen ini, laporan itu, pasti laporan akuntansi. Nah, yang kedua ini ada tren disruption sama digital ya, digitalisasi semua serba aplikasi lah. Dan ini saya melihat nih karena saya udah 5 tahun lebih saya berkecimpung dengan UKM setelah dari McDonald ini, nggak ada satupun laporan yang bisa seperti punyanya McDonald gitu. Jadi itu laporannya itu terpisah-pisah dan masih banyak salah, masih nggak akurat, terutama tentang inventory ya, terus gross profit itu debatable selalu ya, maksudnya terlalu banyak varian. Oke Pak Aryo, itu si Mega Nanda udah masuk Pak. Ya, jadi maksud saya ini nanti juga ke depannya nih ke Bu Ika kalau bisa kita buat proyek yang memang mengakomodir kebutuhannya UKM, karena UKM kita ini banyak banget, cuman banyaknya nggak sadar bahwa ini perlu gitu. Nanti sadarnya kalau udah mau dapat investor, nah baru udah kerja kelabakan tuh benerin pembukuannya kan gitu. Nah ini yang dan akurasinya saya mau pertanyakan kalau sudah kayak gitu, karena kan bukan dari real ya, online dan real time. Kalau bisa sih mungkin idealnya dari satu kayak McDonald punya itu, dari satu POS sudah bisa tahu kita cepat gitu sampai ke gross. Nah, itu nanti oleh Tika nanti akan didemokan itu. Ya, jadi itu sih kalau tambahan dari saya Pak. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak. Langsung aja ke Tika aja, langsung bisa share Tika. Ya, oke. Perkenalkan, saya Tika, trainer dari Accurate. Saya akan share screen ya dulu, memperkenalkan dulu Accurate. Kita akan bisa ini Pak? Oke. Bisa Pak Aryo. Saya belum bisa share. Benar. Dibuat pause ya. Sore Pak Nanda, Mas Nanda. Ini mungkin Bu Ika silakan diperkenalkan dulu perusahaannya, profilnya, terus apa, silakan sebelum masuk ke ini yang demonya ya. Oke. Ya, kita adalah perusahaan accounting software yang udah berdiri sejak tahun 2000.
Accurate sendiri adalah dibuat oleh anak-anak Indonesia, jadi emang 100% dia produk lokal Indonesia. Kita punya dua jenis barang sekarang, yang satu desktop, yang satu online. Yang desktop itu juga ada 3 jenis varian, standar, deluxe, dan enterprise. Nah, tapi sekarang saya karena bisnis juga udah semakin berkembang, sekarang bisa diakses di mana aja, biar bisa diakses di mana aja sistem ini, kita lagi mengembangkan yang online, yang paling banyak digunakan. Nah, saya akan share dulu video tentang Accurate, biar lebih mengenal Accurate ya. Ya, silakan. Bentar. Accurate itu apa? Oke. Ini saya iklannya Accurate dulu. Kenapa kita butuh pakai sistem? Nggak ada suaranya. Ada suara ya? Nggak ada. Nggak ada suara ya? Bentar. Oh, iklannya nggak ada suaranya. Nggak kedengeran. Bentar, saya... Oke lah. Kalau nggak ada suaranya, kalau gitu masih ada suaranya apa ya? Enggak, suara Tika ada, tapi suara coba di play lagi aja, di play aja di. Play lagi ya. Bentar, share screen. Udah ke-share belum, Mbak? Videonya belum. Masih ininya apa? Menunya Tika aja di laptop. Menu di laptop. Oke, nanti saya kirim linknya aja ya, buat dilihat. Oke, ya, boleh. Saya kirim di linknya aja nih. Buat ditonton nanti di chat. Nah, itu nanti bisa ditonton kenapa itu introduction tentang Accurate sedikit. Nah, ini sekarang saya akan share ininya. Yang akan saya share adalah tentang Accurate Online-nya dulu. Yang akan saya beritahu pertama, Accurate Online adalah software akuntansi cloud yang memberikan solusi bagi UMKM dan perusahaan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini, proses bisnis. Dengan Accurate ini, proses bisnis lengkap untuk usaha Anda. Accurate Online ini dapat membantu usaha Anda untuk menjadi lebih efisien, apapun bentuk proses bisnisnya. Jadi buat penawaran penjualan, pengiriman pesanan, faktur penjualan, hingga penerimaan pembayaran dengan mudah dan cepat. Jadi ini bisa melalui handphone, tablet, ataupun langsung dari laptop. Ini bisa dilakukan semua proses bisnis, mulai dari quotation, PO, terus delivery order, sales invoice, sampai pembayaran bisa kita lakukan melalui Accurate. Lalu di sini Accurate juga, kita bisa dengan Accurate, kita bisa lihat berbagai jenis laporan secara instan. Baik itu laba rugi dan neraca, arus kas dan buku besar, histori bank, penjualan, serta lebih dari 200 laporan yang udah kita default, yang sudah kita sajikan. Jadi cukup dengan input transaksi, laporan keuangan itu bisa tersaji secara cepat tanpa kita nanti melakukan penjurnalan buat buku besar. Jadi langsung menggunakan Accurate. Jadi real time ya, real time laporan dengan input Accurate. Lalu Accurate Online juga udah smart link ke internet banking. Jadi kalau kita mau mencocokkan merekonsiliasi antara catatan uang yang kita terima dari Accurate, itu udah langsung tersaji secara otomatis dari bank. Jadi kalau kita mau rekonsiliasi itu gampang. Jadi nanti internet banking dilakukan rekonsiliasi bank dengan mudah dan cepat. Jadi dengan buku perusahaan ya, gampang ya. Dengan buku perusahaan. Oke, berikutnya
Di sini dukungan perpajakan. Jadi lakukan perhitungan pajak juga akan secara otomatis untuk PPN, PPh 23 dan 4 ayat 2. Dengan dukungan e-faktur, ISPT serta pengiriman email, e-faktur massal ke pelanggan juga bisa langsung melalui Accurate. Jadi pekerjaan perpajakan kita juga akan semakin mudah dan cepat dilakukan. Jadi nggak usah manual lagi ya? Iya, tidak manual lagi. Terus itu dengan beragam fitur yang ada di Accurate Online, Anda dapat memaksimalkan kinerja perusahaan. Jadi kita udah cukup percayakan tugas kita kepada tim, di mana nanti administrasi, tim kegiatan pada tim, dan Anda fokus mengembangkan bisnis dengan akses multi-user. Anda dapat membagi tugas kepada anggota tim sesuai dengan kebutuhannya. Lalu kerja tanpa batas ruang. Kalau kita menggunakan Accurate, selesaikan pekerjaan kita di mana saja untuk memberikan hasil kerja yang lebih efisien, seperti buat faktur, penjualan dan pembelian, cek stok barang hingga persetujuan transaksi. Jadi dengan Accurate Online ini, kita mau sambil tiduran juga kita bisa melakukan transaksi. Dan untuk lihat report kita di mana aja, di jalan kita bisa lihat. Dan ini tidak terbatas, lagi ada di kota itu atau di luar kota kita bisa. Lalu lihat laporan keuangan setiap saat. Jadi kita juga dapat, jadi kita nggak perlu menunggu hingga akhir bulan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan. Jadi lakukan analisis dan pengambilan keputusan lebih cepat. Jadi cut off kapan aja bisa ya? Yes, betul. Jadi kalau kita mau lihat, penjualan hari ini nih barang yang paling laku nih di perusahaan itu apa? Ya? Menu yang paling laku tuh apa? Nah, itu nanti dengan Accurate itu nanti langsung muncul di dashboard kita. Lalu kita hutang piutang kita juga bisa lihat secara real time, atau stok barang ini nih yang paling laku yang mana, barang A ada yang berapa stoknya di gudang dan di gudang mana juga bisa. Jadi dia juga multi warehouse ya nanti. Tanya Tika. Tadi disebutkan report itu tadi laporan kan udah ada yang memang default dari Accurate ya. Iya, betul. Tapi seandainya nanti ada keperluan untuk buat report tersendiri misalnya oleh satu perusahaan tertentu, itu mudah ya buatnya ya? Itu mudah dan itu bisa dimodify. Nanti kita bisa modify. Bisa modifikasi ya? Iya. Lalu kita sendiri Accurate sudah digunakan lebih dari 100.000 UMKM di seluruh Indonesia yang gunain Accurate. Nah, ini ada salah satu testimoni ya. Dulu kami menggunakan software Accurate akuntansi lain, sekarang cabang dari Sabang, ini perusahaan Bravo Satria Perkasa, dia punya cabang dari Sabang sampai Merauke menggunakan sistem Accurate Online. Membuat laporan pajak tidak perlu lagi input berulang, membuat laporan keuangan lebih mudah, dan yang terpenting harga ekonomis, dijamin nggak bikin nangis, kata dia. Ini perusahaan-perusahaan. Ada yang berbentuk restoran nggak? Banyak Pak, ini ada 100.000 UMKM ini berarti ada banyak restoran. Saya sendiri udah beberapa konangan restoran. Nah, dan ini salah satu perusahaan-perusahaan yang juga sudah bekerja sama kami, perusahaan yang besar yang sudah bekerja sama dengan Accurate. Nah, dan untuk partner edukasi kita juga udah banyak yang, jadi nantinya kalau seandainya untuk operasikan Accurate di perusahaan Bapak Ibu itu juga gampang karena partner edukasi kita juga banyak. Kita udah lebih dari 90 lembaga pendidikan tinggi dan universitas dan sekolah tinggi yang kita kerjasama, di mana siswa-siswanya udah kita latih untuk menggunakan Accurate. Jadi nantinya untuk mengoperasikannya gampang, nanti ibu tinggal cari ini. Sebentar ya, ini ada yang masuk Pak, lalu udah. Jadi trainingnya mudah ya, trainingnya mudah, dan Bapak juga cari SDM yang bisa menggunakan Accurate itu banyak banget, gampang. Ada, dan di anak-anak tamat SMK, SMU juga rata-rata sudah mampu mengoperasionalkan Accurate ini, karena kita udah kerja sama lebih dari 250 sekolah. Ini dari SMK, SMU ada ya? Iya Pak, kita udah kerja sama se-Indonesia. Bagus Pak, kalau gitu ya. Misalnya nanti kita bisa dikasih listnya SMA Aman. Jadi kalau misalnya saya punya klien yang tersebar nih ya di kota mana gitu ya, dia butuh tenaga untuk menginiin Accurate. untuk Accurate operate, saya bisa ya nanti referensi sekolah mana gitu yang terdekat. Iya, nanti kan bisa lewat Accurate juga Pak Aryo. Boleh. Biar mereka yang ini kan nanti. Iya, bisa. Betul. Nanti kalau bisa tenaga ahli bisa. Lalu ya itu dia. Jadi jalankan bisnis lebih mudah dan cepat dengan Accurate Online. Dan harganya sendiri sangat murah dibanding sistem yang lain. Harga 1 tahun kita itu adalah 2.220.000. Di tahun pertama kita akan bayar langsung 1 tahun dengan 1 user. 2.220.000 untuk 1 tahun include PPN. Seandainya ada yang mau nambah akses login, itu hanya perlu nambah 22.000 per bulan.
Per user, TPN, per user gitu ya. Iya. Oh, okay. Tadi satu database satu. Nanti untuk tahun berikutnya per bulan bayar 200.000 per bulan. Ini yang online atau yang ini yang online? Ini yang online ya, yang cloud ini yang ya. Online, yang online. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistemnya ya. Saya akan simulasi sedikit sistem dan ini sesuai request, ini adalah untuk perusahaan restoran ya. Nah, teman-teman yang ikut, tolong kalau ada pertanyaan langsung aja tanya ke Mbak Tika ya. Jadi jangan langsung aja, biar tahu gitu. Boleh. Ini umumnya yang ikut ini apa nih? UKM, resto ya. Ya. Oke, ini saya pas banget. Saya akan share untuk yang restonya ya. Oke, bagus. Oke, saya share dulu. Oke, ini saya udah kelihatan datanya Accurate Online. Jadi ini Accurate Online modulnya seperti ini. Begitu kita lihat buka awal di Accurate, kita langsung ada kelihatan ini namanya dashboard. Dashboardnya ada aktivitas kita, lalu kegiatan yang mendatang, laba ruginya kelihatan, penjualan bersih bulan ini kelihatan, lalu aset juga, piutang, utang, dan ini bisa ditampilin apa aja di sini. Nanti sesuai kebutuhan kita bisa tambahin di sini. Di dashboard utama kita bisa tambah di sini apa aja mau kita tampilkan dengan Accurate. Nah, ini adalah modul-modul yang ada di Accurate Online. Sebelum menggunakan Accurate Online, ini ada beberapa data yang harus masuk. Misalnya daftar chart of account, lalu daftar barang kita. Barang kita itu kita harus masukin dulu, baik itu bahan baku. Kalau restoran kan berarti ada daftar menu, resep lah ya, terus itu ada daftar sayur atau bahan baku yang lainnya, minumannya apa. Ini kemarin saya sudah masukin beberapa yang umum digunakan, restoran ya, restoran yang umum. Lalu kita lihat di sini, misalnya. Nah, di sini kan udah ada masuk nih, saya udah masukin beserta kuantitinya. Lalu dari situ misalnya kita akan melakukan pembelian. Kita akan melakukan pembelian di sini. Pembelian di sini ada mulai dari pesanan pembelian. Pesanan pembelian ini PO kita ke vendor. Misalnya kita ingin membeli barang, berarti kita lewat pesanan pembelian. Lalu nanti terima barang masuk ke penerimaan barang. Kalau nanti ada dapat tagihan, kita masuk ke faktur pembelian. Terima pembayaran pembelian, masuk ke pembayaran pembelian. Nanti kalau kita bayar ke vendor. Nah, selain itu di sini juga penjualan. Penjualan ini adalah kita kalau di perusahaan ini biasa kita akan terbitin faktur ya. Penjualan langsung ke faktur penjualan. Nanti begitu kita input faktur penjualan ini, dia akan langsung lari menjurnal dan mengurangi stok kita yang ada di gudang kita. Langsung ya? Langsung kita. Nah, ini kita simulasikan dan ini juga sebenarnya saya sudah di-link-kan. Jadi ini ada postnya. Kalau Accurate ada Accurate post. Saya sudah linkkan ke handphone. Jadi bisa di-linkkan ke handphone atau tablet yang kita miliki ya. Jadi kalau nanti kasir kita pakai tablet misalnya atau pakai handphone, itu bisa langsung nge-link ke Accurate. Oke, di sini misalnya ya, ini kan udah ada stoknya ya, saya tidak lakukan PO lagi, di sini ada stok barangnya, lalu saya mau jualan, gitu kan? Saya mau penjualan, kita bikin faktur penjualan, kita bisa bikin faktur dia atau dari POS di sini. Ya, POS ya. POS kelihatan ya di sini ya. Misalnya kita ada faktur penjualan. Nah, kita bisa langsung kalau kita langsung dari sini juga bisa. Kalau dari Accurate-nya misalnya customer umum, jualnya adalah paket hemat misalnya. Jadi kita nanti bisa bikin nama, kalau di KFC atau McD itu kan ada ya Pak, paket hemat 1, paket hemat 2, itu juga bisa dimodifikasi di Accurate. Jadi kalau di Accurate kita setting dulu di sini kepersediaan barang dan jasa, lalu paket hemat di sini kita tambahkan. Kita bikin nama barangnya adalah paket hemat, lalu harganya nanti per porsi berapa, lalu rincian paket hemat itu apa aja. Nanti jadi muncul di sini. Bahan bakunya nanti ya. Begitu nanti kita ambil, kita ke penjualan, kita ke faktur penjualan, kita pilih nih di sini paket hemat. Kita ketik paket hemat 1 misalnya, langsung lanjut. Nah, dia nanti langsung motong nih, langsung ngambil bahan bakunya ini.
Dan ini bisa di print bisa enggak ya. Kalau kita mau munculin, kalau tidak bisa dimunculin juga nggak apa-apa. Jadi bacaan paket hemat aja oke. Nah, nanti ini bisa kita langsung print nih, kita langsung cetak. Nah, ini kalau dari Accurate. Nah, muncul seperti ini. Jadi fakturnya bisa langsung kita cetak. Fakturnya bisa langsung kita cetak. Nah, tutup. Jadi ini muncul di POS ya? Ya, ini muncul di. Tapi ada, sorry, ini yang dari Accurate. Kalau muncul dari POS, ini ada di handphone sih. Jadi nanti saya bisa pilih yang muncul di POS itu dia bisa langsung di email. Jadi fakturnya bisa kita print atau langsung kita WA, kita kirim via WA nanti. Ke ininya. Mungkin tergantung nanti, kita maunya kayak apa ya? Ya, karena dia di handphone saya sulit untuk iniin layarnya. Iya, betul. Kelihatan nggak sih? Jadi agak kalau kabur ya. Agak kabur ya. Jadi ini nama ininya barangnya. Bentar saya lihat. Saya agak share ini ya. Nanti saya liatin cara penjualan di POS-nya ya. Oke. Nanti dari sini kan muncul ke sini nih tadi. Ini langsung membentuk jurnal nih di sini. Jadi langsung lari ke laporan keuangan. Nah, ini masuknya karena dia belum dibayar ya tadi ya. Jadi baru kita PPN pada penjualan. Nanti ini HPP-nya langsung terbentuk. Ini udah langsung terjurnal ya, udah terjurnal ya? Ya, betul, langsung terjurnal secara otomatis. Nah, dari sini ini langsung kemana? Ini langsung jadi laporan keuangan. Tapi kalau kita mau proses bayar juga langsung pembayaran. Misalnya customer-nya bayar cash, berarti kita bayar nih. Langsung simpan. Langsung klik ini aja, simpan. Cara pembayaran juga segampang itu. Kalau POS nanti lebih gampang lagi, dia nanti tinggal pilih aja uang pecahan berapa yang dia bayarkan, bayar cash atau bayar ini. Nah, dari sini kita lihat nih laporan keuangannya. Kita dengan transaksi seperti itu aja, kita langsung bisa lihat laporan keuangan. Langsung terbentuk laporan laba rugi kita. Untuk paket hemat tadi ya? Iya. Nah, kita klik nih di sini. Nah, muncul kan di sini nih. Penjualan. Oh, ini tadi karena saya kemarin hari ini ya, tanggal 9 bulan 9. Nah, tadi kan jual paket hemat 45.000 ya, betul. Beban pokok 25.000 langsung kelihatan di sini. Laba kotor kelihatan langsung laba bersih ya. Jadi itu tadi. Dan stok barangnya tadi kan udah berkurang kan? Itu bisa dilihat di sini nih. Nanti daftar laporan. Kita lihat di persediaan. Nanti muncul kartu stok persediaan misalnya ya. Yang hari ini aja, misalnya untuk barang yang misalnya tadi kan di paket hemat tadi ada aqua botol. Nah, muncul nih aqua botol tadi. Tadi ada penjualan ke customer umum 1 karena dari paket hemat. Sisa di gudang 98. Seperti itu. Atau selain paket hemat, bisa juga kita memproduksi barang. Misalnya namanya adalah paket nasi liwet atau paket nasi gepuk, itu kita bisa juga Pak. Jadi kita bikin formulanya dulu, formulanya itu di pekerjaan pesanan nih, seperti ini. Jadi ini paket nasi komplit misalnya. Jadi ada nasi putih, tempe, tahu, ayam goreng, aqua botol. Ini bukan paket hemat, paket nasi. Nah, totalnya DPP 27.000. Jadinya nanti kita di sini kita persediaan kita penyelesaian pesanan. Jadi nanti yang bertambah adalah namanya paket ayam gepuknya nih bertambah 1 porsi. Nanti 1 porsi ini bisa kita jual. Jadi dia langsung ngurangin stoknya tadi dengan formula. Nanti kita simpan ini sebagai formula. Jadi kalau misalnya ada penjualan ini langsung reverse ke formulanya. Gitu. Ya. Jadi langsung misalnya itu tadi laporan keuangan untuk misalnya paket tersebut langsung ketahuan ya? Ya, langsung ketahuan. Laba ruginya berapa gitu ya? Laba ruginya berapa. Jadi untuk melihat reportnya bisa real time. Real time. Dan stoknya pun langsung terdebit semua ya, itu semua ya, jurnal semua ya. Terjurnal semua. Dan langsung ke neraca juga langsung berkurang persediaannya nanti. Jadi nggak kerja 2 kali lah ya? Betul sekali. Ya, ini Mas Nanda, kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Ya, saya mau bertanya kebetulan sekali Pak. Ya, silakan. Selamat sore Pak Tony, selamat sore Pak Haryo. Sore. Ya, dalam dashboard ini kebetulan kan kalau kita kan Mandalika Kitchen kita kan lebih ke cloud kitchen ya. Jadi jadi ada satu
kita Mandalika Kitchen membawahi ada 6 brand lah di tempat kita. Nah, itu dalam satu dashboard itu bisa sampai berapa brand ya Mbak Yulia, kalau saya mau tanya, kalau boleh saya tahu. Jadi setiap brand kita rata-rata ada 20 menu di situ, makanan dan sekitar 10 menu minuman. Dan yang kedua, saya untuk laporan keuangan itu bisa sampai di recap, bisa sampai berapa bulan ya, kalau misalkan apa memang dia khusus per period 1 September sampai akhir bulan, atau dia bisa per 3 bulan. Itu aja sih dari saya. Oke, berarti Bapak ini ya, brand ini maksudnya cabang atau jadi ya di setiap cabang ada brand, ada 6 brand tersebut gitu. Brand itu paket ya? Oh bukan, ini apa? Merchant kita. Apakah kita? Dan tiap merchant ada berapa? Ada sekitar 20-an menu gitu ya? Ya, 20 menuan. Oh. Bisa sih, jadi mungkin itu nanti bisa cabang atau departemen namanya brand itu. Kalau di Accurate saya share ya, bentar. Kita share, jadi nanti palingan jadi setiap penjualan nanti nge-reverse ke brand tersebut kan? Maksudnya gitu ya? Ini penjualan brand mana, nanti ada laba rugi per brand gitu Pak maksudnya? Betul. Ya. Jadi masuknya ke departemen ya? Ya, kalau di Accurate itu nanti kita akan masukin brand-brand Bapak tersebut ke departemen. Jadi nanti setiap ada misalnya boleh disebutin satu brand? Kita ada ayam Hyangyu Korea. Hyangyu. Oh. Hyangyu. Ya udah anggap aja lah ini ya, anggap aja mungkin tulisannya salah, maaf. Nah, jadi nanti setiap ada transaksi dari brand tersebut nanti mungkin akan kita mappingin ke brand tersebut. Jadi nanti gini, kan ada penjualan nih. Lalu kan ada faktur penjualan misalnya kan. Ada faktur penjualan misalnya yang tadi. Nah, misalnya brand ini kita akan mapping. Ini adalah untuk departemen ayam Hyangyu gitu. Ya. Lanjut. Nah, nanti ini departemen ini juga nanti kan per orang ini per orang ada megang departemen, nanti juga bisa kita kunci satu orang, ada kita otorisasi ya. MOD-nya nanti, gitu ya. Betul sekali. Jadi nanti si A bisa hanya megang Hyangyu aja misalnya gitu. Jadi otomatis muncul, nggak harus mapping lagi nanti dia. Jadi nanti pas kita mau lihat laporan, kita mau lihat laporan ayam Hyangyu aja gitu misalnya. Kita nanti ke laporan rugi per departemen nanti. Ke laba rugi per departemen di sini. Itu brand kan. Lalu gitu ya. brandnya ke ayam Hyangyu. Berarti nanti penjualan tadi masuk ke Hyangyu aja. Atau nanti namanya mau ditampilin di sini bisa juga. Yeah. Nanti kita tinggal klik di sini 66-nya. Misalnya ada dine in namanya atau apa gitu, muncul di sini nanti nih. Di sini 66-nya bisa muncul. Berapa sih penjualan Hyangyu, berapa penjualan yang departemen lainnya. Jadi Mas Nanda, kalau boleh saya tambahin sedikit Tika ya. Intinya ini kalau nanti misalnya pakai Accurate ya Mas Nanda, itu awal itu nanti bersama-sama dengan Accurate itu masing-masing usaha itu, perusahaan itu duduk sama-sama men-set parameter-parameternya Mas Nanda. Jadi kalau misalnya tadi ada brand, berapa brand atau berapa departemen ya berapa. Masing-masing brand misalnya apa aja ya. Semua di-set dulu di dashboard. Nah, termasuk misalnya brand itu paket makan apa, kemudian paket A lah katakanlah itu bahan bakunya apa saja, itu semua di-set di awal. Jadi kalau udah di-set, yang penting justru waktu set parameter pertama Mas Nanda. Kalau udah setnya bener, nanti mau diapain aja di belakang udah gampang banget. Iya, tinggal langsung ke adjust. Iya, kayak tadi mau laba rugi segala macam, stoknya itu otomatis. Jadi memang krusial. Nah, ini pengalaman saya karena saya juga dulu user juga Mas Nanda. Jadi saya tahu. Jadi awal itu kita men-set parameter itu yang paling krusial. Jadi dan nanti tentunya Accurate akan bicara dengan masing-masing perusahaan kan, prosesnya seperti apa, bisnis prosesnya segala macam. Nanti dimasukkan ke dashboard itu setiap masing-masing tadi. Nah, sehingga nanti jurnalnya pun udah bener. Udah nggak pusing, Mas. Waktunya karena real time. Mau siap saat kapan saja ya
terserah mau makainya bagaimana gitu. Tadi Tika ada pertanyaan Mas Nanda yang berapa lama bisa itu mungkin bisa dijawab. Laporannya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tadi. Laporannya bisa real time, kapan aja kita bisa ngeluarin. Jadi bisa contohnya dari Januari sampai September itu ketahuan semua bisa keluar laporan. Iya bisa. Iya. Jadi ntar tinggal modifikasi aja di sini Pak. Mau lihat laporan apa? Laporan 1 harian, bulanan, tahunan itu bisa kita. Oke. Kita tentuin. Jadi cut off-nya nanti Mas Nanda sendiri yang menentukan. Pengen tahu 1 bulan, 1 quarter atau apa ya silakan sendiri. Nah, otomatis itu nanti sepanjang catatan aja. Parameternya udah benar semua, itu laporannya udah pasti udah benar semua, gitu. Jadi untuk keputusan manajemen, Mas, itu sangat cepat. Untuk misalnya katakanlah ada perubahan harga atau ya namanya kompetitor seperti ini, tinggal ngerubah itu aja udah kelihatan nanti. Bisa pakai untuk forecast juga ya, Tika ya? Forecasting ya, ini. Nah. Ya Tika, silakan. Ya gimana Pak? Untuk buat projection forecast ke depan bisa ya? Simulasi. Projection. Ini apa anggaran? Iya. Anggaran bisa. Anggaran bisa dipakai untuk misalnya Bapak tadi punya 5 brand, 5 brand itu punya anggaran masing-masing, itu bisa kita gunakan. Misalnya departemen kan tadi kan saya bilang itu bisa masuk ke departemen. Tadi brand tadi bisa kita masuk ke departemen atau cabang sih. Sebenarnya kan di sini masih kelihatan nggak share screen saya? Masih kelihatan ya. Klik di sini kan. Nah, nanti kita bisa bikin di sini saldonya dulu, nanti kita bisa bikin anggarannya. Anggaran nanti bisa muncul di Oke, nanti kita aktifin dulu. Dia berarti harus aktifin dulu modul anggarannya. Ya, tapi prinsipnya bisa gitu. Sih. Jadi nanti ada beberapa fitur yang bisa. Nah, ini kan ada anggaran dan target nih. Kelihatan kan? Nanti ini kita checklist dulu nih anggaran nih. Nanti baru kita akan bisa buat anggaran, mau itu anggaran perusahaan, anggaran departemen, anggaran brands, tadi itu bisa dibikin. Oke. Jadi nanti kita bikin, prinsipnya bisa dilakukan sama ini anggaran kan. Nah, anggaran nanti kita mau bikin anggaran per bulan, per tahun. Nah, tipenya apa? Tipenya by departemen. Departemennya apa tadi kan? Ayam yang you. Nanti kita tinggal bikin aja di sini anggarannya. Ambil dari mana? Dari ekspor dari Excel atau dari mana bisa kita bikin dari sini. Ya prinsipnya bisa. Jadi sangat fleksibel, sangat fleksibel, Mas Nanda. Artinya untuk decision maker, manajemen ya, kalaupun untuk mengatur strategi segala macam ya kompetitor pasar, ini sangat bisa dipakai. Pertama, data yang sudah lewat, istilahnya year to date yang actual ya, Mas Nanda ya, itu kita punya. Terus kita buat projection lah 1-2 bulan atau berapa bulan ke depan, sehingga kita kurang lebih gambaran hasil kita seperti apa juga langsung kelihatan. Bagus sekali untuk membuat keputusannya. Ya, ada lagi pertanyaan? Dari saya sih itu aja. Itu Sylvie, karena ini yang penting untuk disampaikan ke Pak Fikra nih Sylvie. Ya, ini Pak, kebetulan pas kuliah juga saya dapat mata kuliah aplikasi akuntansinya ini. Accurate. Dari universitas mana? Wah, bagus dong. Ya, pas kuliah ini materinya. Ini Mbak, saya mau tanya, misalkan saya ada beberapa outlet. Untuk supplier ke outlet itu saya punya central kitchen. Ada nggak pilihan dari Accurate-nya untuk perpindahan stok dari central kitchen ke outlet? Oke, tentu ada. Di Accurate ada namanya multi warehouse. Jadi dia bisa kita bisa bikin nanti kita bisa cek stok by warehouse ya. Jadi ini ada gudang nih. Nanti gudangnya nanti kita bikin nih ada central kitchen, ada gudang outlet. Nanti kita bikin di sini. Jadi nanti setiap barang ini kita gunakan atau kita pindahkan, kita akan pilih gudangnya. Jadi nanti juga akan reportnya juga akan ketahuan tuh laporan per gudangnya. Per gudang ya. Jadi di persediaan nanti ada laporan per gudangnya. Udah ada kok. Semua laporan juga udah terdesain. Mulai dari jadi begitu kita ada transaksi, kita ngeluarin barang, dia akan pilih gudang yang mana, di stok itu juga akan kelihatan, oh di gudang A dia ada 10 gitu.
Berarti kita bisa muncul setiap ada transaksi ketahuan gudang yang kita pilih dan stoknya di situ berapa. Tanpa kita harus ke report. Dan nanti kalau kita mau lihat lagi, ada lagi nih kuantitas barang per gudang, mutasi per gudang, lembar perhitungan stoknya, fotonya juga lengkap, udah kita default secara lengkap. Oh, jadi bisa ya Mbak, dan nanti stok di warehouse bisa dilihat, stok di outlet bisa dilihat. Betul banget. Nanti pindah barangnya juga kelihatan. Pindah barang juga nanti formnya juga bisa langsung dimunculin di Accurate formnya, jadi bisa langsung. Jadi saat Mbak Silvi kirim barang itu, kita langsung print dari Accurate-nya. Surat jalannya langsung dari Accurate juga. Nanti di sana dia terima input lagi, tinggal tarik doang dari barang yang dikirim. Jadi nanti di laporannya Mbak, saya bisa lihat untuk pembelian gudang dan pengeluaran gudang. Betul, bisa kelihatan. Kelihatan secara bisa rinci. Sekali, ada rincian di sini. Bisa sekali. Ya. Ada rincian pemindahan barang kan, ringkasan mutasi gudang, mutasi per barang, daftar gudang, barang diterima sebagian. Nah ini laporan gudangnya. Dan juga nilainya ya, Tika ya. Oh ya. Bisa. Dan di persediaan itu juga nanti bisa kelihatan tanpa lihat itu. Oh, saya punya persediaan berapa sih? Misalnya kayak gini aqua botol ada di gudang mana dia? Misalnya kelihatan nanti di gudangnya. Ada di gudang utama nih 98. Nanti kalau gudangnya ada 10, ada muncul 10 gudang. Di sini kelihatan nih saldo masing-masing per gudang itu. Iya. Tergantung Silvi kan nanti pakai metodenya FIFO atau LIFO gitu aja. Oh iya. Nah, jadi itu nanti parameter lagi yang di set awal. Jadi penilaian gudang itu mau pakai FIFO atau LIFO ya di set. Nah, otomatis sistem nanti menghitung sendiri. Betul. Ini Mbak, misalkan di warehouse saya ada proses produksi, jadi otomatis barang yang masuk di gudang saya produksi lagi di warehouse, terus jadi barang jadi ada proses. Jadi bisa enggak saya nentuin harga di gudang? Betul, jadi nanti saat kita produksi itu kita akan lakukan di Accurate ini, produksinya pun bisa dilakukan di Accurate melalui namanya menu pekerjaan pesanan dan penyelesaian pesanan. Jadi tadi udah misalnya dari utama ke gudang A gitu kan. Di gudang A ini barang ini diproduksi kan, diolah kan. Jadi kita akan bikin nih barang ini misalnya diolah. Saya ada bikin tadi misalnya dia ngolah beras nih. Dia olah beras nih. Kan dia milih nih, dia pilih olah beras. Saya langsung bilang, saya contohkan saja ya. Dia punya stok beras. Nih, dia punya stok beras dia punya 98 kilo. Dia mau olah nih jadi nasi. Nah, jadi 98 kilo jadi nasi. Tapi kan dia nggak olah semua. Kita ke persediaan, ke pekerjaan pesanan. Lalu dia olah beras ini. Dia mau olah beras ini jadi 2 kilo ya, 2 kilo beras. Lanjut, nanti dia pilihkan gudangnya gudang mana yang beras ini diambil, lalu lanjut. Tadi juga bisa diambil. Nah, dari lanjut ini kan kita simpan. Ya. Lalu setelah pekerjaan itu selesai, nah dia minta defaultnya dulu. Bentar, pekerjaan dalam proses, persediaan dalam proses kan. Jadi saat dalam proses produksi itu dia udah langsung jurnal juga nih. Nih kalau kita lihat di sini ya. Nih, rincian jurnal saat proses produksi kan persediaan dalam proses pada persediaan. Bener ya? Jadi karena dalam proses produksi lalu barang itu jadi. Setelah dipekerja barang itu jadi. Dia ke persediaan, ke penyelesaian persediaan. Oh, penyelesaian pesanan namanya. Lalu atas nomor pekerjaan yang mana diselesaikan? Yang ini. Jadinya apa? Jadi barang. Jadi apa? Jadi nasi. Jadi nasi putih misalnya ya. Jadi nasi putih berapa porsi? Jadi tadi 2 kilo tadi misalnya jadi 8 porsi gitu kan. Lanjut. Nah, muncul di sini kita simpan. Nanti ini juga bisa kita alokasikan ke gudang mana masuknya barang jadinya gitu. Dan simpan. Jadi nanti persediaan dalam prosesnya berkurang, masuk ke persediaan lagi. Tapi masuknya ke persediaan nasi. Jadi Mbak, setiap ada proses produksi diinput dulu ya Mbak, yang tadi Mbak contohkan? Ya, seharusnya semua proses itu diinput aja di Accurate, biar real time laporan kita udah terintegrasi semuanya. Jadi barang itu masuk, kita beli barang kan, barang masuk nih, nambah ke stok. Saat kita produksi kan ngurangin bahan baku tadi kan yang dibeli tadi kan.
Jadi kalau bisa pakai e-Kiret semuanya, kenapa enggak gitu? Kalau semua proses produksinya kita jadiin satu aja di e-Kiret, jadi kontrolnya juga enak. Jadi sebenarnya bisa diinin semuanya, bisa digunakan semuanya. Terus untuk POS-nya Mbak? Oke, POS aku mau tampilin ya. POS itu ada di handphone atau di tablet. Nih, kayak gini caranya ya. Bentar, aku stop screen dulu, stop share. Aku akan tampilin di sini. Bentar, semoga ini kelihatan ya. Nah, kelihatan nggak sih? Ya, ya agak ya, oke, ya jelas ya. Oke, di sini kan ada POS nih. Nih, bentar ya. Ini kan, bentar, retail. Bentar. Ini POS. Ini bentuknya tuh logonya ini nih, POS. Kita klik. Nah, kita klik e-Kiret-nya. Ada dua pilihan. Di sini ada usernya, ada kasir atau supervisor. Supervisor atau kasir. Nah, ini dia simpan di. Nah, dia pilih misalnya supervisor atau kasir. Misalnya kasir nih mau buka, klik kasir. Nah, dia minta akan PIN. Nanti masing-masing orang akan punya PIN di handphone dia atau di tablet dia. Ini saya pakai PIN. Nah, dia akan muncul kan? Nanti dia akan muncul, dia jual apa nih? Di sini ada menu-menunya nih. Nah, ada es dawet, nasi putih. Tadi misalnya dia jual nasi putih atau paket ayam gepuk komplit atau paket hemat. Muncul ya di sini ya. Dia pilih nih paket hemat. Dia pilih paket hemat, bayar. Kan ada harganya kan? Bayar, dia pilih pelanggannya adalah customer umum, 52.000, lalu metode pembayarannya, tunai apa non-tunai? Muncul kan di sini kan, tunai atau non-tunai, kelihatan nggak? Pilih metode pembayarannya, tunai non-tunai. Misalnya kalau tunai, klik tunai. Lalu ada uangnya nih, 52.000, 55.000, dia bayarnya ngasih duit berapa? Atau custom. Atau kalau dia bayar pas kan 52.000, klik bayar. Nah, begitu klik bayar nanti dia langsung nyetak nih ke print, ke invoice kan tadi saya setting. Harus dihubungkan dulu ke print ya. Nanti ke printernya ya. Atau bisa kita kirim struk. Mau kirimnya masukkan nomor handphone. Misalnya kita mau paperless. Saya minta nomor handphone si pelanggan aja, nanti kirim via WA. Jadi atau keluar ya, via email. Terkirim ya. Betul, nanti tinggal selesai. Nanti di POS ini langsung mengurangi, langsung masuk ke e-Kiret-nya, ke laporan penjualan di e-Kiret nih. Gitu. Jadi ini POS-nya kayak gini bentuknya. Jelas ya Silvi ya? Iya. Jelas ya. Jadi nanti ini menu-menunya nih yang dijual nih. Ini juga bisa di-upload ya foto-foto menunya ya. Misalnya mau kita masukin, saya mau ada foto menunya dong di sini biar makin menarik gitu. Bisa di-upload ya? Biar dia nggak selesai, bisa di-upload. Jadi kembali lagi kayak pertanyaannya Mas Nanda tadi, Silvi, waktu awal pertama kali lah misalnya nanti pakai aplikasi ini, setting parameternya itu yang paling penting. Jadi timnya semua itu ya kan, karena kan tergantung banyak ragam paketnya juga kan gitu ya menunya. Iya Pak. Silakan Mas Nanda, ada siapa lagi yang mau tanya? Saya mau nanya Pak. Pak Rio, ya. Kebetulan ini juga karena ini menyangkut ini ya. Tadi ada tentang pajak kan. Ini kalau biasanya di restoran tuh ada yang namanya PB10. Iya, betul. Nah, itu bisa terpasang juga gitu. Bisa Pak. Ini tadi nih saya liatin ya tadi hasil kita PB10. Terus tadi kan ada faktur penjualan ya. Iya. Nah, tadi kita jualan 52. Ini ke screen-nya muncul nggak sih? Belum. Belum ya, belum. Bentar. Share screen. Saya klik di sini, klik share. Nah, PB10 itu nanti setiap kita masukin di persediaan barang dan jasa, nanti kita misalnya kita jual aqua botol, kena PPN, nanti di sini ya, kita langsung setting nih Pak. Nih, tapi berapa persennya ya? Ini namanya PB nih. PB ada PPN, ada PB.
Nah, ini saya setting PB-nya. PB-nya 10% kan. Kalau PPN kan 11%. Kalau PB dia masuknya 10%. Nah, nanti saat kita bikin faktur penjualan, saat kita jual barang tersebut paket hemat tadi, misalnya dia langsung muncul nih PPN-nya. Nah, itu ada angka PPN-nya ya, 4.700 ya, oke. 4.725. Atau nanti kita pilih misalnya kalau ngitung masukan keluaran bisa nggak langsung? Bisa, Pak. Bisa pajak masukan keluar. Bisa, tapi nggak bisa masuk antara PPN sama PB10 nggak bisa ya? Nggak, PPN dan PB. Nah, itu pilih settingannya di barang dan jasanya, Pak. Saat Bapak nginput barang ini kena PPN atau kena PB gitu kan? Set yang awal, berbeda, kan? Setting awal ya, kan? Setting awal ya. Iya, kadang-kadang gini, kalau di restoran itu kan susahnya tuh ada barang-barang yang masuknya nggak kena PPN, keluarnya kena, karena dia kan resep ya. Itu nasi goreng. Nasi itu berasnya nggak kena PPN. Iya. Betul. Tapi nasi gorengnya kena. PB10. Betul. Nah, itu dikenal nggak? Bisa diperhitungkan ya? Bisa betul. Iya, jadi nanti saat kita pembelian, PPN-nya kan nggak akan masuk, Pak. Kan dia belinya beras, Pak. Berasnya nggak PPN. Iya. Nah, pas beli beras nih ya, saya pilih ya. Nih, toko maju misalnya, dia beli beras nih. Beras ini nggak ada PPN. Kita klik beras, nomor fakturnya diisi, dia minta diisi. Ketik beras nih ya. Harganya 10.000 kan, lanjut. Nggak ada PPN kan di sini kan, muncul 10.000 aja. Oke. Jurnalnya gini. Nah, pas dia jadi nasi, dia ada PPN nanti. Nanti saya munculin. Nah, klik di sini, klik rincian jurnal, udah cuman persediaan pada utang usaha ya. Iya. Kan? Persediaannya bertambah pada utang, nggak ada PPN masukannya. Iya, nggak ada utang PPN juga ada. Ya, betul. PPN masukan nggak ada. Tapi nanti saat dia jualnya kan tadi udah beras itu produksi dulu dong jadi nasi. Nah, baru dia nanti ada yang namanya nasi, nama baru atau nanti nasi goreng, boleh. Misalnya customer umum, lalu nasi goreng ya misalnya. Ada nasi, kita nggak ada nasi ya namanya. Nasi putih lah ya. Nasi putih. Nah, nasi putih ya, oke. Nasi putih. Anggap aja nasi goreng gitu ya. Nah, ini kan ada PPN nih 10% tuh. Iya. Nah, jadi kalau jual 2 porsi berarti kita lanjut. Nah, muncul kan 1.000 kan. DPP-nya 10.000, PPN-nya 10% ini. Nah, kita simpan, kita lihat jurnal yang terbentuk ya. Sini. Nah, kita klik sini, kita lihat rincian jurnal. Nah, ini kan masukkan PPN. Oh, iya. Langsung masuk ke jurnal, masuk PPN keluaran. 1.000 PPN masukannya dia nggak ada. Iya, betul, nggak ada. Keluaran. Ini beserta beban-beban pokoknya muncul tuh, beban pokok pada persediaan. Karena tadi dia ini kan nge-reverse ke harga beras. Iya. Itu kan add cost-nya ya. Iya, jurnalnya langsung terbentuk secara. Nah, ini Silvi nih, penting nih Silvi ya. Jadi tinggal pajak apapun asal kita setnya dari awal udah betul ya keluar aja. Gitu keluar aja, benar sekali. Kita nggak perlu ngeset lagi saat transaksi karena kan kasir kan nggak mau tahu dia nggak mau ngeset lagi. Makanya set up awal itu penting banget. Yang penting awal harus dibantu oleh trainer. Iya. Oke, thank you. Ada pertanyaan berikutnya. Apakah misalnya kayak biaya-biaya dan juga penjualan itu bentuknya bisa dibentuk dalam grafis nggak nanti? Atau sudah ada menunya di situ? Bisa. Kalau saya mau bikin pie chart, misalnya dia bentuknya pie chart. Bisa. Otomatis atau kita bikin sendiri? Ada di Accurate udah ada semua nih chart. Kan ada yang default. Boleh? Grafik. Oke, tapi ini kan sebenarnya belum ada rasio ya, belum ada transaksi banyak ya. Jadi, nggak ada contoh ya, yang udah. Iya, paling nih semuanya ada. Kalau kita lihat di sini nih ada chart-chart ini, tapi juga kita bisa modifikasi lagi, Pak. Nanti. Kan kayak gini, kadang-kadang keperluannya itu kan laporan ke CEO atau ke restoran manager itu kan dia butuhnya cuma. Iya. Kalau cepet gitu ya, nggak angka gitu untuk visual gitu. Oh iya, konversi penjualan per pelanggan misalnya kayak gini ya, coba ya kita munculin ya. Nah chartnya gini nih, dan chart ini masih bisa dirubah lagi. Ini misalnya customer umum ini berdasarkan si customer Iya. Nanti Bapak bisa modifikasi lagi di sini. Oke. Berdasarkan mau table atau
analisisnya berdasarkan apa nih? Grafik kah? Tipe grafiknya nih, Bapak bisa pilih mau tren kah atau bar ya, betul. Bar, multi, bar, garis, multi itu. Ya, saya tambahin juga. Kalau usernya per tiap cabang itu bisa ya? Oh, bisa. Bisa. Nanti kita setting di sini, Pak. Ada nanti konsolidasi gitu, bisa. Betul, ada konsolidasinya nanti di Accurate. Kan akan diberikan ini ya, siapa listnya, siapa yang authorize, siapa namanya, akan ada ini ya semua. Ini mungkin gini juga buat masukannya. Jadi kan sekarang ini jenis-jenis restoran itu macam-macam. Ada yang ada banyak cabang ya. Satu itu udah umum tuh kalau banyak cabang. Tapi lucunya sekarang seperti yang dikatakan Pak Nanda tadi, itu di dalam satu cabang itu dia punya banyak brand. Ya. Yang orang bilang sekarang ghost kitchen. Ya. Ya, jadi setiap brand itu berdiri sendiri sebenarnya. Nggak masalah. Nah, itu dari pihak pembeli dia nggak tahu kalau misalnya ada brand A, B, C, D itu sebenarnya di satu restoran. Iya, betul. Nggak ada lagi orang jual, bukan nggak ada ya. Kalau dulu kan misalnya gini, restoran soto Pak Sadi, ya udah jual soto aja ya. Kalau sekarang orang bilang misalnya Yummy Kitchen tuh isinya banyak tuh. Atau Factory Kitchen gitu. Itu dia bisa 20 brand di dalamnya kan gitu. Iya, betul. Dan itu bisa Factory Kitchen bisa 100 cabang, dan 100 cabang punya 20 brand tiap cabang. Itu bisa generate 200 berapa jadi itu 20 kali 100 ya, 2000 report gitu per brand gitu. Mampu nggak? Bisa nggak? 2000 report. Misalkan nih ya gini kan sekarang kan biasanya misalnya gini, kita ngomong kayak misalnya Yummy Kitchen lah atau yang terkenal ya, apalah banyak lah sih ya. Dia punya misalnya taruhlah 50 cabang. Di satu cabang itu dia punya sekitar 10 brand. Ada mie apa, ada ayam goreng apa, ada sushi apa gitu, ada beda-beda ya. Nah, itu bisa tercapture ke situ nggak? Bisa, yang tadi kita akan bikin by departemen tadi brand-brand tadi. Sepanjang waktu setting awalnya kita masukkan Pak Aryo. Jadi ada cabang, ada brand gitu Pak. Iya. Bisa. Bisa, di Accurate ada cabang, ada brand bisa Pak. Jadi nanti kita bisa pengaktifan cabangnya lagi nanti. Iya, bisa. Oke. Jadi per cabang ini dia punya brand lagi, bisa banget. Kita nanti bisa aktifin namanya cabangnya. Jadi dikonsolidasi secara brand satu, terus konsolidasi secara cabang. Iya, bisa. Oke. Jadi saya tambahin aja karena pengalaman saya pakai sistem ya. Jadi sepanjang kita setting awal parameternya itu betul semua Pak, mau berapa banyak, mau berapa apa macamnya, itu pada akhirnya itu gampang sekali. Tadi Tika udah katakan ada report yang udah Accurate udah ada generiknya udah siap ya, gitu kan. Tapi juga ada fasilitas kita mau buat report semacam apa. Nah, report yang lain pun yang kita inginkan sepanjang parameternya udah ada, itu ya bisa dihasilkan nanti. Nah, sekarang ini juga begini, Bu Tika. Jadi UKM itu belum terbiasa pakai SKU. Pakai ping unit ya. Bokannya biasa belanja pakai tos kresek gitu ke pasar gitu ya. Nah, memang saya lagi usahakan mereka supaya pakai SKU. Nah, pertanyaan saya ini bisa nampung yang SKU dan non SKU nggak? SKU ini apa Pak? Sorry Pak, SKU. Kalau SKU itu satu box kayak misalnya Indomie kan sudah satu box ya isinya 48 gitu. Jadi konsisten ya kalau saya beli 2 box, 3 box itu konsisten. Nah, kalau UKM kan enggak, dia kalau dia mau beli mie dia beli berapa kilo misalnya gitu. Itu multi unit namanya Pak. Ya, multi unit ya. Itu bisa di Accurate. Jadi nanti Bapak tinggal setting di persediaannya, kayak barang dan jasa kayak Aqua nih misalnya. Kayak kita punya Aqua nih. Satuannya bisa botol, apa gitu ya? nanti Bapak bisa dus kan misalnya. Dus, nanti Bapak bikin dus ini, satu dus ini berapa botol nih? Ya, satu dus itu ada misalnya 20 botol gitu. Ya. Kalau di kemasannya bisa sampai rinci nggak ya begini ya? Kalau di sistem yang ada kan setelah satu box ya, di dalamnya ada 2 pack, ada dibagi 2 misalnya. Di dalam satu pack ada 10 inner misalnya. Di dalam satu inner ada 10 saset kan gitu. Bisa nggak?
Oh, enggak, dia cuma bisa sampai rasio gini aja sih, Pak. Oh, karena gini ya, misalnya nih paling gampang, Hmm. restoran pakai sambal saset ya, Betul. dalam satu dus, Mm-mm. isinya 1.000 misalnya, Iya, betul. dibagi Sedikit. dalam 5 kantong, disebut 5 pack, ya kan? Dalam satu pack isinya 100 misalnya 100 saset, ya gitu. Dia masih sampai jadi sampai ke situ gitu. Oh, kalau kayak jadi satuan terkecil ya. Kalau di Accurate nih misalnya Bapak oke, Nggak masih satuan kecil. Kadang-kadang gini, kadang-kadang dibutuhinnya kan 2 saset, 1 pack, 2 pack gitu. Dan kadang-kadang ada namanya store pinjaman antar store nih. Dia pinjam satu kantong aja deh, nggak usah satu box gitu. Oh, ini misalnya kayak gini. Jadi inventorinya berkurangnya cuma Kantong. berkurang satu kantong, soalnya satu boxnya masih Kantong. ada gitu. Iya, cuma bisa Pak, cuman dibikin kayak gini Pak, ada rasionya, satu kantong itu berapa? 5 Iya. Kelihatan nggak mungkin share ya. screen saya? Kelihatan nggak Pak? Iya, kelihatan Ya, ya. dibikin kayak gini. Jadi nanti pas Bapak ada transaksi mengeluarkan aqua gini, Bapak tinggal pilih aja Bapak ngeluarinnya apa, kantong, Oh, pack, iya, dus, iya. Iya, atau bisa. botol gitu. Iya, Nanti dia langsung ngebacanya, tapi tetap kalau satu kantong berarti dia ada 5 botol. Kalau Bapak ngeluarin pack berarti dia ngeluarin 10 botol gitu. Iya. Bisa itu. Terus tadi juga ada tentang kayak beras menjadi nasi ya. Iya, betul. Jadi produksi. Ya misalnya gini, 1 kilo beras itu jadi misalnya 50 piring. Iya, ya. 50 piring itu ya kita kalau di istilahnya di restoran itu yield ya. Nah itu tercapture ya, bisa ya? Bisa ya. Bisa. Kemudian ini apa? Penghitungan raw materialnya bagaimana ya? Cost of goods sold, harga pokoknya dulu deh per menu itu bagaimana caranya? Nah, kalau ini kan Bapak yang punya formula ya. Nah, iya. Nah, formula itulah nanti Bapak yang akan masukin ke Bapak yang bikin apa aja sih? Kayak tadi Bapak bikin nasi. Nasi ini kan misalnya bukan hanya beras doang dong. Misalnya Bapak memperhitungkan gasnya atau tenaga kerjanya. Bisa nggak dilihatkan di sini di mana tuh? Kayak gini nih persediaan. Tadi kan saya juga ada bikin ya pas pekerjaan pesanan tadi Pak. Iya. Selain beras tadi kan saya tadi bikin nasi komplit, misalnya pakai nasi komplit ini. Ada nasi putihnya, ada tempenya, ada tahunya, ada yang gorengnya. Nah itu masuk ke sini semua nanti. Atau nanti biayanya misalnya selain ada ini, saya juga mau memperhitungkan biaya gas atau biaya listriknya. Nah Bapak masukin ke sini. Gitu. Jadi nanti harga satu paket komplit nasi ini bukan hanya harga bahan bakunya aja, tapi juga ada tenaga-tenaga yang lainnya. Bapak masukin ke sini, nanti Bapak simpanlah sebagai favorit. Nanti kalau misalnya Bapak produksi lagi tinggal tarik aja favoritnya. Ya kan masalahnya costing ini sebenarnya banyak pendekatan kan, soalnya kan mau pakai yang mana. Nah, cuman saya ingin nggak terlalu jauh dengan theoreticalnya itu gimana gitu, karena kan yang kebanyakan sekarang ini retail itu kan kalau bahan bakunya handphone ya jual handphone ya kan satu-satu gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau restoran ini kan jualan nasi goreng, bahan bakunya bisa beras, bisa cabai, bisa terasi, bisa perintilan gitu. Iya. Nah, yang kekhawatiran yang selama ini ada itu adalah itu tadi nggak akurat mengurangi inventory. Karena itu tadi, karena satuan inventorinya itu yang ada tuh sekarang kayak retail gitu. Kalau beli bahan baku beras 1 kilo ya jualnya 1 kilo beras juga gitu kan? Iya. Nggak bisa Pak Aryo. Artinya gini, kalau itu kan kita ngomong resep lah ya. Jadi misalnya nasi goreng, ada nasi goreng pete, ada nasi goreng apa. Nah sepanjang misalnya nasi goreng pete, apa aja ininya, kemudian nasi goreng misalnya apa, itu siap semua dan itu dimasukkan ke situ. Itu pada dasarnya udah bisa semua. Ya, jadi harus kan, siap. Ini yang mesti dimaksud nanti di situ sebenarnya paling berat. Karena kalau kayak di McDonald's tuh kan semuanya serba simpel ya, serba. Beda. Kalau roti ya roti aja, tinggal ditambahin beef, ditambahin saus, tambahin kan gitu. Tapi kalau kita jual sayur asem, ya sayur asem dalamnya itu ada melindo, ada garam, ada itu dia mengurangi. Kalau roti burger ya 10 roti kepake ya di inventornya berkurang 10 roti kan. Betul. Tapi kalau kita jual 10 mangkok sayur asem, inventornya berkurang berapa tuh?
Betul sekali, Pak. Gitu. Ya tadi prinsipnya itu aja Pak, waktu setting awal lah itu, makanya memang nanti kalau jadi pakai itu memang duduk bersama antara itu user. ya proses gitu. itu yang mesti hati-hati karena variansnya itu selama ini yang saya kan nangani banyak ya, makanya saya pengen kalau bisa dari POS langsung, karena saya lihat nih dengan merek-merek yang lain saya sudah hafal tuh ya, nggak ada yang akurat sampai ke cost itu, sampai ke inventory, belum sampai kita ngomong ordering lagi. Aduh, jadi gimana cara saya pengen kalau bisa ya ini jadi solusi gitu akuratnya. Nah itu tadi Pak Aryo, saya kan tadi untuk teman-teman ya, terutama nih ya Mas Nanda sama Silvi nanti sampaikan ke Pak Fikra. Jadi pada dasarnya ini akurat aplikasi ini memungkinkan ya, dan se-complicated, sekompleks apa itu nanti akan tergantung pada saat duduk bersama setting awalnya. Saya contoh aja ya, saya agak nyimpang. Saya pernah di farmasi itu obat-obatan itu kan bahan bakunya bukan main. Tetapi sepanjang waktu setting awal parameter pertama itu sudah benar, itu mau jadi apa aja gampang. SKU-nya kan, SKU-nya. Nah ini juga sama, sepanjang disiapin menu-menu, kecuali ada menu dadakan, nah itu lain lagi ya. Tapi kalau menu yang sudah nanti bakal disajikan apa, ya disiapin semua bahan bakunya, resepnya, formulanya lah ya, itu udah nggak ada masalah. Artinya sistem ini, aplikasi ini memungkinkan. Nah, supaya teman-teman ini yang lagi ikut ini tidak jangan sampai wah ini jadi sulit ya, kayaknya terlalu complicated. Enggak, karena tadi Tika kan udah mengatakan sepanjang itu bisa duduk bersama dan features-nya itu ada gitu, ya kan? Jadi bisa kayak tadi Mas Nanda misalnya mau berapa brand, berapa cabang, nggak ada masalah sepanjang semua itu. Kalau tadi Bu Silvi udah di sekolahnya dulu belajar pakai Accurate ya? Iya tadi dia bilang. Ya belajar Pak, tapi ini. Tapi belum sempat penerapan di usaha ini belum kan? Belum Pak, belum. Oh, nah itu kesempatan tuh Bu. Nah ini kesempatan nanti Silvi. Sampaikan ke Pak Fikra, ya sampaikan ke Pak Fikra. Cocok nih berarti. Iya cocok ya, jadi cocok. Jadi Mas Nanda mau nanya, silakan Mas Nanda. Halo? Yuk. Ya, halo. Nah. Sepertinya ya tadi dari beberapa POS yang kita pakai kan juga untuk laporan keuangannya juga tidak bisa kita unduh juga kan. Jadi kita masih ini, makanya kita melihat tadi contohnya itu cukup detail juga, seperti transfer antar central kitchen di situ jelas ada. Jadi ya ini sih. Halo. Ya bagus, bisa kedengeran. Silakan. Ya silakan. Pertanyaan kalau tadi kan ada penjelasan dengan transfer central kitchen ya. Nah kalau dari produk ke barang yang belum jadi sudah jadi. Nah, apabila ada penyusutan, contoh kulit goreng kalau dia kan ada penyusutan tuh, setiap digoreng pasti gramasinya pasti beda dari 1 kilo. Dengan itu melihat ininya dari mana ya, Mbak Yulia? Boleh tahu nggak melihat penyusutannya itu bagaimana caranya? Palingan kalau ini masih screen ya di sini saya. Palingan nanti kita ada penyesuaian persediaan Pak. Nanti kita lakukan penyesuaian persediaan kalau ada penyusutan. Jadi pakai asumsi rata-rata yang Mas Nanda tahu selama ini, ya kan? Nah itu nanti dimasukkan sebagai persentase penyusutan. Okay. Nah, jadi nggak mungkin, kan pasti beda-beda kan? Tapi rata-rata lah, kan rata-rata sekian persen. Nah itu maksudnya Tika tadi dimasukkan di situ, di setting awal ya. Jadi otomatis memperhitungkan nanti otomatis. Contohnya nanti penyesuaian persediaannya. Penyesuaian persediaan. Berapa persen dari kilo gitu pengurangannya. Ya. Oke. Itu aja sih. Yep. Silvi? Nah, saya ada sedikit tanya lagi ya. Kalau untuk mengcapture Gojek gitu ya, bisa ya. Misalnya ada beberapa
Gojek dia bisa mengidentifikasi bahwa ini Gojek, ini Grab, ini Shopee, ini apa, bisa nggak ya? Pembayarannya. Iya. Iya, nanti tinggal pilih aja nanti metode pembayaran yang tadi di awal tadi nanti kita akan setting Pak. Metode pembayarannya apa aja. Iya. Dan dia bisa connect dengan itu ya, EDC, QR. Iya, edisi. Bisa. Benar edisi. Tadi kan ada bank tadi tuh Pak Aryo. Tadi ada bank tadi. Mereka udah ada kerjasama sama bank, jadi langsung connect gitu. Betul, nanti sama QR-nya juga. Iya. Pasti udah ke arah sana semua kok Pak. Iya, sekarang QR semua betul QRS. Bahkan nanti dari misalnya Bapak misalnya buat retail ada barcode-nya itu juga bisa di setting, nanti Bapak ngeluarin barangnya langsung scan pakai HP gitu. Oh, bisa produce QR code-nya ya? QR code-nya bisa langsung. Bagus. Ini bisa barcode-nya bisa Bapak scan. Barcode-nya iya, bagus. Oh, itu bagus sekali. Artinya betul-betul kerjaannya akuntansi sangat berkurang tuh untuk rekonsiliasi. Iya, betul banget, Pak. Nggak pusing-pusing lagi. Akuntansi sekarang begitu mudah dan menarik kok. Betul. Nggak pusing lagi kok semenjak ada Accurate. Nggak kayak zaman saya dulu. Iya. Rekonsiliasi susah sekali. Tadi kan bahkan bank juga kan bisa diekspor kan ke Iya, Accurate. sekarang bank kanan kiri. Bener nggak nih yang inputan Accurate sama bank? Iya. Enak sekali. Masuk di bank gitu. Iya. Nah, kalau balik lagi ke POS nih Mbak Yulia. Iya, betul. Kalau selama ini kan kita untuk memasukkan harga Gojek dengan harga itu kan pasti beda. Nah, kalau di Accurate dia ada pilihannya, karena tadi pembayaran, balik lagi pembayaran. Kalau misalkan pakai Gojek sama GoSend, otomatis kita pasti naik 20% kan, dari harga pasti lebih mahal 20%. Nah, itu dia langsung langsung ke ke adjust, misalnya kita harga modalnya 20.000 dari 20% jadi 24.000 gitu. Oh, bisa. Itu nanti kita akan setting di kategori penjualannya. Tanpa harus kita input manual lah istilahnya. Iya, nanti kan ada penyesuaian harganya. Misalnya nanti kalau harga Gojek sekian, kalau harga umum sekian, atau harga orang via Shopee sekian, nanti masuk di sini nanti. Nanti kita akan lakukan penyesuaian harganya berapa sudah persen. Termasuk sama promo-promo, tiba-tiba kan Gojek sama Gojek, Grab itu kan suka ada promo dadakan yang mereka bikin. Udah tinggal itu. Nanti ya itu kalau ada promo nanti kita masukin penyesuaian diskon. Jadi masuk dulu Accurate-nya, nanti posnya tinggal menyesuaikan gitu. Posnya sesuai dengan harga di Accurate-nya. Ya. Intinya Mas Nanda sekarang life is easier sekarang. Betul. Nggak kayak zaman dulu. Betul. Nanti bosnya mau keliling mana tinggalin usahanya mah gampang, nggak harus. Iya, Mas Nanda mau pergi kemana tinggal buka HP aja bisa ikut monitor itu. Betul. Real time. Real time. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Ada Accurate Light juga yang bisa diakses di HP. Ya. Termasuk report-reportnya juga Mas Nanda. Artinya mau kayak apa yang diinginkan, kalau yang memang sudah tersedia belum cukup, ya itu tadi bisa dibuatkan juga nanti gitu. Saya nggak tahu namanya Tika sekarang apa. Kalau zaman saya itu report generator atau report writer kalau zaman saya itu. Kalau di Accurate ini modifikasi aja Pak. Nanti kita modifikasi cari, namanya ya. Mana yang paling misalnya laporan penjualan kan di sini kan. Kalau kita lihat di sini penjualan per pelanggan misalnya kan munculnya kayak gini misalnya nih. Saya mau tambahin di sini, nanti kita tinggal modifikasi aja. Modifikasi aja apa aja yang mau kita munculin kan di sini muncul semua nih tuh. Tinggal kita kolom berapa. Terus kita saringnya, kita grupnya, kita headernya, namanya semuanya kita bisa ini atau tadi analisisnya via grafiknya atau mau tanpa ngelihat kolom-kolom gitu, saya mau via chart chart atau grafik itu bisa. Wow, enak sekali. Enak sekali. Permudah sekali. Yang pasti sih harganya nggak mahal banget ya. Oh iya. Oke, ada lagi nih. Kalau migrasinya gimana ya? Misalnya gini ya, kan tadi kalau Bu Sylvia kan belum pakai nih, belum pakai. Nah, kalau yang setahu saya yang di ini Pak Ananda kan udah pakai sebagian nih. Ya, dia kalau mau migrasi susah nggak? Kan kalau di Accurate berarti kita akan input semua saldo awal. Migrasi adalah saldo awal meng-cut off dari program yang lama, kita jadi saldo awal di Accurate.
Oh, gitu. Iya. Oke, standar kita ya. misalnya Bapak mau input accurate-nya per 1 Oktober nih 2022. Berarti nanti akan masuknya adalah saldo 31 September dong. 30 September ya, betul. Man end ya, pokoknya man end ya. Iya, man end. Oke. Jadi migrasi selalu cut off-nya pakai gitu ya, jadi saldo awal ya. Betul, saldo awal. Terus recordnya tuh disimpan di cloud ya semua? Ya, semuanya kita kan karena sistem sewa kayak kira nanti semua via cloud disimpan. Iya. Jadi fungsinya ya Bapak bisa akses di mana aja dan kapan aja sih. Dan itu udah cloud-nya accurate kan? Iya, cloud accurate dan datanya insya Allah aman kok Pak, dan kita ada perjanjian nanti. Ada perjanjian NDA ya, Gimana non-disclosure. karena ya sejauh ini kan udah 100.000 lebih UKM perusahaan ya. yang menggunakan accurate, baik itu UKM atau perusahaan-perusahaan besar juga udah banyak kayak tadi saya lihat. Iya. Insya Allah terjamin kok semua data keamanan data. Bisa kembali ke itu Bu, tadi gambar yang ada berapa UKM tuh, sebaiknya saya mau screenshot tuh. Contoh berapa ini ratus ribu? contoh perusahaannya. Ya. Untuk yang ininya ini adalah lebih dari 100.000 UKM hingga perusahaan besar telah menggunakan accurate online. Ini salah satu Java Kitchen pakai nih. Bisa di ini nggak? Bisa dilihatkan nggak di screen? Saya mau screenshot. Oh, nanti saya kirim. Oke, boleh. Atau di email juga boleh kalau. Oh, sorry ini ke ini nggak? Belum saya ini ya, sorry, belum saya share ya. Nih. Nah, nih. Udah muncul. Ya udah, ya oke. Ya, ini ini. Enggak, saya mau coba pasang lagi di grup saya, siapa tahu masih ada. Ini perusahaan-perusahaan yang udah bekerja sama, ada banyak. Dan universitas, hampir seluruh universitas negeri besar di Indonesia udah pakai accurate ya Pak. Saya sendiri ngajar ke UI, UPH, Putra, yang ini. Iya. Ya pokoknya hampir semua universitas besar, Trisakti. Semuanya udah pada pakai accurate. Iya. Lab accounting. Intinya juga harganya tidak mahal tadi ya. Contohnya 1 tahun 2.200.000 sewa ya. Nah, ini cloud dari tadi harusnya ada yang nanya nih harganya bagaimana nih. Ya ini makanya. Pak Nanda, Bu Silvi nih. Tadi kalau presentasinya udah selesai ya, Bu Tika? Udah. Nah, sekarang masuk ke deal paketnya bagaimana nih? Kalau harga kan saya sudah seperti Mbak Yulia jelaskan tadi kan 22,2 juta ya yang untuk 2,2 juta, dan untuk kalau mau buka cabang lagi atau buka apa sih tadi? Ya, kalau tambah ini nanti kita akan ada tambahan ya kalau buka cabang ya. Iya. Itu buka user ID. User ID 22.000 per user. Selama 1 tahun. Enggak, 22.000 itu 1 bulan, Pak. 1 bulan. Oh, 1 bulan. Oke. 1 bulan, ya. Ya murah lah Mas Nanda. 1 bulan 20.000. 20.000 1 user ya. Itu kalau nambah user ID ya, Pak ya. Ada orang pakai accurate nambah user dia 22.000, betul. Ya. Oke. Ya itu kan kalau tahu tempatnya ya. Iya kalau berdekatan pakai 1 user aja. Iya. Lebih efisien. Iya. Kalau berdekatan di 1 user aja. Dia kalau 1 user ketendang Pak kalau sama-sama buka. Oh ya, artinya cuma 1 aja kan. 1 orang 1 user, iya. Boleh tukeran kan gitu. Iya, kecuali kalau dia lagi nggak pakai, kita mau pakai ya kita. Ya kayak di McDonald kan 1 restoran 1 user aja, user ID. Jadi kalau shift manager 1 pakai, setelah keluar baru bisa shift manager kedua masuk. Iya. Gantian. Nggak bisa barengan gitu. Nggak bisa. Iya, gantian ya. Iya. Betul. Mas Nanda ngerokok nggak Mas Nanda? Ya. Ngerokok? Saya ngerokok elektrik. Oh, kirain kalau ngerokok biasa 22.000 nggak ada harganya. Ini slide ini boleh dijapring saya nggak Bu? Boleh ya, di-share ya ke saya. Saya bisa bantu promosin ke teman lain juga sih nanti. Tentu Pak, tentu. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan nggak nih buat end user nih Bu Silvi dan Pak Nanda, apa tadi biaya udah jelas semua atau gimana? Ada ini tablet kan, itu tablet bisa bebas ya? Ada speknya nggak tabletnya kalau untuk POS-nya? Enggak Pak, apa aja bisa kok. Apa aja bisa? Tablet, handphone bisa apa aja sejauh ini. Kalau internetnya, syarat internetnya? Syarat internetnya, yang penting akses lancar internetnya bisa. Nggak ada syarat internetnya, karena bisa
dia buka browser ya. Kalau YouTube bisa, udah pasti Accurate bisa deh. Oh, jadi dia mobile juga ya? Yes, gitu. Ya, mobile tadi ya bisa. Mobile tadi Bapak bisa akses di mana aja. Iya, Ada bisa Accurate di mana Lite aja. juga. Oke, Kalau oke. selain tadi yang bisa diinstal di komputer, di handphone atau tablet, tadi selain POS-nya, Accurate Lite-nya juga bisa. Jadi kalau misalnya tadi kan ada e-wallet-nya kalau nggak salah ya? Ada e-wallet-nya. Ada Yang di bisa pos. posnya ya. Ada ya. Jadi kalau langsung transfer ke uangnya ke Customer. dari customer masuk langsung QR kan langsung masuk ya dia. Iya, langsung Iya. masuk. Iya. Masuk langsung ke rekening restoran ya. Restorannya, betul. Iya. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Udah. Nah, yang saya tambahkan sedikit Mas Nanda, Silvi tolong sampaikan ke Pak Fikra, artinya ini apalagi Silvi kan di kuliah juga belajar juga ya mengenai Accurate ini. Jadi nanti di samping tentunya dari Accurate kan akan ada step-stepnya ya Mas Nanda ya. Jangan khawatir, nanti juga saya dan Pak Haryo pun bisa membantu ya untuk prosesnya ini, karena kan bukan hanya masalah kan katakanlah kita mengevaluasi proses yang sudah dipakai sekarang. Saya mau bisnis proses lah, ya kan? Apakah memang sudah cukup ini? Jadi sebelum masuk ke Accurate-nya kan kita juga perlu lihat juga ya prosesnya sekarang ini bagaimana. Itu kita bisa bantu gitu. Jadi nggak usah terlalu, kita bisa bantu lah supaya nggak pusing, sehingga nanti Pak sama Accurate udah ngomong teknis mengenai aplikasi kan begitu, gitu Mas. Ya Silvi ya, gitu ya. Iya Pak. Karena sangat sayang kan. Saya agak nyimpang sedikit karena dana yang tersedia untuk UKM ya itu besar sekali, tapi yang tersalurkan ya sangat kecil sekali, kan ironis. Di samping memang dari Kementerian Koperasinya juga kayaknya kurang bener terjun ke bawah ya. Itu juga ya pasti Mas Nanda tahu lah itu birokrasi dan lain-lain. Sayang. Nah ini kita mau bantu supaya UKM ini bisa maju dan gampang mendapatkan akses gitu loh. Tapi ya syarat pertama itu ya memang harus ada aplikasi yang digital dulu. Itu syaratnya. Siapapun nanti dari manapun sumbernya mau cari partner kayak atau apa atau dana investasi misalnya ya. Itu saya ironis, saya sangat-sangat ironis. Kenapa? Sayang sekali. Karena dananya bukan main besar. Kemarin Pak Jokowi pengalihan subsidi BBM itu juga prioritasnya UKM loh. Prioritas UKM. Dan saya tadi sama Pak Haryo juga ngobrol. Kebetulan saya ada beberapa teman yang di lingkaran inilah government ya. Saya juga mau minta akses langsung supaya kita bisa, kadang-kadang memang menteri mungkin sampai dirjen lancar gitu, tapi dirjen ke bawah, apalagi sampai dinas ya. Nah ini kan yang biasanya nggak jalan kan. Nah ini yang kita mau tembus gitu ya, supaya bisa dapat kemudahan. Karena sangat sayang. Padahal kontribusi UKM itu ke perekonomian itu cukup besar. Ya kan? Cukup besar gitu. Apalagi mungkin kalau yang sempat baca berita itu kan ada perjanjian UKM yang go internasional kan sekarang udah ada QR dari Bank Indonesia, QR kita juga udah berlaku di luar negeri kan? Benar kan? Iya, BIPAS, pakai BIPAS. Iya, betul. Itu kan waduh, bukan main. Kita minta absto lah misalnya, seperti itu, sayang banget gitu. Ada teknologi, ada fasilitas, tapi kita nggak manfaatkan itu. Ya sedikit menyimpang, karena saya ingin teman-teman ini juga bisa ikut maju nih, Mas Nanda. Jangan kita jadi pemain yang besar juga nih, gitu kira-kira. Ada lagi, coba Silvi? Ada titipan dari Pak Fikra nggak? Ya, silakan. Silvi, silakan. Kok hilang suaranya Silvi? Mas Nanda, ada lagi? Sepertinya sudah saya. Oke. Tika, mau ada yang tambahkan? Ya Pak, itu aja Pak.
Pak Haryo? Nanti kalau ada yang bertanya lagi bisa hubungi Nggak ada, saya Pak. via WA Saya kalau langsung ada ke Ibu misalnya Yulia. ada yang Halo. ya Halo. ya. Ya Silvi, kalau nanti seandainya habis webinar ini selesai, ada pertanyaan baik dari Silvi maupun Pak Fikra, Silvi bisa ke saya, Mas Nanda juga gitu ya Mas Nanda ya. Nanti saya bisa teruskan. Ini juga ada nomornya Mbak Tika ya. Kita bisa ya nanti biar intinya kan kita akan membantu ini mempermudah semuanya gitu. Tentang pemahamannya dan tentunya ya pemakaian aplikasinya. Ya, cukup? Pak Haryo? Ya Pak, Ada lagi? saya rasa cukup ya. Nanti tinggal follow up dari pertemuan ini mau bagaimana itu. Jadi nanti mungkin itu offline lah kita iniin. Terima kasih dulu ke Bu Tika sudah ini. Tika, terima kasih banyak ya Tika ya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Saya minta ininya materinya ya Saya Tika ya kirim ke di Pak WA ya. Iya. Ya, oke. Oke, kalau gitu terima kasih semua nih, ada Pak Lalu, Sylvia, Mas Nanda, Tika, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kedepannya bisa semakin maju kita ya. Amin. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Selamat Pak. sore. Terima kasih. Assalamualaikum.